mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, setelah hari Minggu merefreshingkan mata sejenak karena cukup kecewa konten sebelumnya ending filmnya kagak jelas, ya biasalah ya, Indo April. Jadinya hari ini gue kembali seperti biasa mengupload film yang penuh akan efek JJ brutal. Mantap guys, dan tanpa berbacot ria seperti cangkem woman, mari kita gaskan. Film 3GP ini dibuka dengan sebuah keluarga Kismin bernama Nur dan juga Riko yang baru aja film dimulai. Kita bisa tebak siapa sosok begundal di film ini. Sekarang mana uang buat nyalon aku? Udah Kismin, sempet-sempetnya mau nyalon. Ya kalau nyalek nggak kenapa. Nanti aku buat modal belikan gimana? Ya udah cukup ya. Iya. Widih, namun karena si Riko ini salah satu dari suami idaman para woman mageran yang mau hidup enak tanpa effort, ia pun begitu dipuji-puji oleh istrinya karena sudah bisa memuaskan hasrat nafsunya. Kala itu saat Nur akan OTW ke salon, ia pun tiba-tiba kejatuhan giveaway dari sebuah carry dan seperti woman pada umumnya, baru aja melihat sebuah batang yang good looking seketika rahimnya pun meronta-ronta. Ya ampun, ganteng banget sih ini orang. Tapi tetap aja cuy, selalu kita kaum berbatang yang selalu salah dibilang suka cuci mata. Akibat tragedi itu, mereka pun akhirnya berkenalan karena kebetulan ini manusia berbatang bernama Dede baru aja login di kampung sana. Bahkan ternyata Dede ini tinggal tepat di sebelah rumah si begundal. Buset dah, jackpot banget nggak tuh? Entar suami kerja bisa lah si Nur gas tipis-tipis gitu. Bakalan tetanggaan sama mas-mas ganteng ini. Itu rambut kena angin tornado apa gimana ya? Ketika sore harinya, si Riko yang baru pulang kerja bukannya disambut dengan kopi dan gorengan, melainkan si Nur malah merosting Riko sampai dirinya kena mental. Kamu kok bau amis banget sih? Bau banget. Belagu bener udah untung didupin. Hasil si Riko yang baru aja mau mandi, mereka pun didatangkan seorang tamu yaitu begundal Dede ini. Tetangga baru nih. Tetangga baru. Oh iya ya. Yang datang untuk mendekatkan diri kepada target batok chargernya dengan sok-sok baik membawa bingkisan yang ia curi dari temannya di rumah sakit. Ya ilah, seketika grafiknya berubah. Sumpah dah, kalau lu streaming entah kenapa grafiknya tiba-tiba kayak Minecraft zaman Majapahit cuy. Tinggal di mana mas? Ini kebetulan baru pindah di sebelah rumah mas. Pakai nanya lagi, udah dibilangin dia tetangga baru. Kala itu mereka pun saling bercurhat satu sama lain tentang pekerjaan mereka. Si Riko kerja sebagai builder tambak ikan, sedangkan Dede punya toko kelontong di pasar yang menjual segala kebutuhan para minion. Dan karena tahu si Riko ini orangnya dekil, miskin, kam seupai, ia pun langsung menumbuhkan jiwa kebegundalannya karena bagi Dede, woman seperti Nur lebih cocok dengan dirinya yang sama-sama membegundalkan. Yang istri cantik banget, rapi wangi. Dapat tetangga baru, udah ganteng, rapi, wangi lagi. Yang satu tersakni-sakni, yang satunya lagi udah kagak tahan. Setelah datang untuk bercurhat sambil menyeruput kopi, malam harinya si Nur pun mulai berenovasi wajahnya agar ayang beb incarannya semakin tersakni-saknikan. Bahkan besoknya Nur tak segan-segan main ke rumah Dede saat Riko tak ada, berharap Dede membungkusnya seperti ciwi-ciwi di klub malam. Namun si Dede yang mempunyai prinsip pelan tapi pasti, ia pun tak begitu brutal mengajak Nur selingkuh, melainkan mencoba mengkodokannya karena ia tahu Nur sudah jatuh hati padanya. Berarti aman dong. Aman kalau kita sering berdua-duaan. Ini termasuk brutal juga sih. Asik, isiin melet-melet lidahnya dong biar kayak Venom. Hari demi hari demi menutupi aib si Nur yang suka mengwik-wikan diri dengan Dede, ia pun tiba-tiba sangat perhatian dengan Riko, bahkan membuatkannya makanan sampai dessert, agar si Riko percaya kalau Nur ini orangnya baik hati, tidak sombong dan juga setia. Ya, biasalah, kebiasaan woman. Aku beruntung banget punya kamu. Cantik, baik, setia. Berarti aku sukses nyembunyiin semuanya. Kamu gak curiga kan? Nah, jadi kalau pasangan Anda tiba-tiba perhatian, wih, harus waspada sih, siap-siap tameng aja dah. Selesainya mencaplok hidangan buatan istrinya, Riko yang berangkat kerja, ia pun berpapasan dengan Dede di jalan yang dimana saat Riko pergi, Dede pun langsung datang ke rumah Nur untuk berduaan sampai dilihat oleh para minion yang sedang mengantri sembako. Iya tuh.
Para minion yang mengcosplay menjadi saya Satpol, mereka pun langsung datang ke rumah Nur, hingga Dede dan Nur yang ingin mengwik-wikan Ria pun harus menunda nafsunya karena mendengar spam bacot dari para minion. Pak Yuda ini mau pesen catering sama saya. Pesen catering berduaan kayak gini. Tumben kali pinter. Udah deh, mendingan sekarang kalian pergi. Ya udah Bu, ayo kita pergi. Yaudah, yuk. Ayo. Lah, ternyata masih geblek mereka. Sekali diusir kena mental. Setelah berhasil diciduk tapi otak minions ketika lupa ingatan, kini Nur pun pindah tempat untuk berduaan menuju rumah Dede dan lagi-lagi baru aja masuk berniat untuk menumpang ngecas 30 menit. Para minion bertitel titisan terkuat di bumi ini pun berhasil menciduk mereka, namun bukannya memfoto Nur dan Dede lalu mengirimnya ke grup keluarga besar Pak RT, mereka malah pergi menuju tempat kerja Riko untuk mengadu permantapan yang terjadi dengan istrinya. Kita kesini mau ngasih tahu Pak Haji tentang Bu Menur yang selingkuh sama Pak Yuda. Barbar kali ya. Bukannya foto dulu biar ada barang bukti atau minimal videoin 19 detik aja lah ya. Tapi si Riko yang merupakan manusia berbatang dengan spek anti otak negatif, ia pun bukannya emosi, yang ada malah... Aduh, lu denger sendiri aja dah. Terima kasih lo infonya. Saya terima dengan baik. Bisa-bisanya polos gitu nadanya. Karena nggak ada bukti dan mungkin ini Riko orangnya santuy parah, entitas terkuat di bumi ini pun sampai surrender menasihati Riko untuk menegur istrinya. Lagian nggak ada bukti loh. Di sisi lain, Nur yang ketemuan dengan Dede, mereka pun merencanakan ingin menginap di sebuah OYO eksklusif di kota untuk bercinta satu malam. Asik kayak lagu aja. Alhasil dengan menggunakan cangkem pendoblehannya, Nur pun langsung meminta izin ke Riko untuk pergi ke kota dengan alasan menjenguk saudaranya yang baru aja menamatkan game T-Rex Google Chrome. Aku yang antar kamu ke kota gimana? Udah nggak usah mas, aku bisa sendiri kok. Auto panik nggak tuh? Intinya kalau lu lagi selingkuh, utamakan jangan salah tingkah dah. Beruntung karena Riko ini diciptakan dengan otak 100% positive vibes. Positive vibes nggak tuh? Ia pun membiarkan saja Nur berangkat sendirian karena merasa istrinya sekarang sudah mandiri. Ternyata dia bisa mandiri juga. Tolol. Sesampainya di kota, mereka pun langsung memesan hotel Ayu termahal untuk mengwik-wikan diri satu malam. Ini kuncinya, Bu, Pak. Nggak perlu didata dulu nggak tuh? Langsung main kasih kunci aja. Di sisi lain, saat Riko and the gangnya ngeronda untuk berburu Hayabusa karena tikus berdasi nggak mungkin level tinggal di kampung. Acuaks. Mereka pun tak sengaja melihat rumah Dede yang gelap karena katanya seorang minion Dede sedang pergi ke kota. Jadinya mendengar itu, jiwa-jiwa kenegatifan Riko pun mulai tumbuh. Ya, walaupun cuma 1%. Ini gelap, mungkin Pak Yudanya lagi pergi ke kota, ini enggak? Jangan-jangan Bu Manur pergi sama Pak Yuda lagi. Saya tuh tahu betul istri saya seperti apa. Dia tuh setia kok. Nah, itulah kenapa gue bilang baru tumbuh 1%. Lagi buffering kali ya, make indigo. Keesokan harinya, Nur dan Dede yang baru aja pulang merefreshingkan diri sampai daya baterainya 100% full. Ketika sampai di rumah, Nur pun langsung diberi pertanyaan esai oleh suaminya sampai membuat Nur terketar-ketirkan. Kamu pergi ke kota dengan siapa? Langsung panas dingin kayak orang mau boker dah tuh. Namun baru aja membuat Nur ketar-ketir sampai ingin berkata jujur. Aduh. Kalau kamu itu sama Yuda sering berduaan di saat aku lagi ditambak. Si Riko ternyata sedang ngeprank si Nur sebagai bentuk latihan olahraga senam jantungnya. Aku tadi tuh bercanda. Aku mana percaya dengan omongan orang. Di sisi lain ada dua orang minion yang ternyata salah satunya yaitu Woman ini adalah mantan istri si Dede. Ya, ternyata Dede udah kagak perjaka ya. Dimana kala itu ia melihat Nur yang bertamu ke rumah Dede untuk melakukan pengisian ulang baterai, hingga membuat mantan istrinya terherankan dan merasa beruntung karena sudah lepas dari lelaki kardus nan sakni seperti Dede. Besoknya mantan istri Dede bernama Tari pun langsung melakukan meet and greet dengan si Nur, berniat menasehatinya agar menjauhi Dede karena Dede adalah seorang playboy cap kaki 3 yang kerjanya hanya celap-celup seperti iklan Oreo. Tapi bukannya menerima masukan tersebut, si Nur malah mengusir Tari dari sana akibat mengira Tari cemburu dengan dirinya yang sekarang dekat dan sering ngecas Ria bareng Dede. Saya nggak butuh nasihat kamu. Lebih baik sekarang pergi. Dikasih nasihat malah dicobain. Entar kalau udah disakitin ujung-ujungnya bikin story semua lelaki sama. Kebiasaan woman.
Hari itu juga dua begundal ini pun melakukan suatu keromantisan dengan adegan ala-ala perindapannya tanpa menggunakan backsound kuce-kuce otahe dan kongkangke ender. Backsound terlawak. Kala itu mereka pun sedang mencari cara menceraikan si Riko dan setelah ketemu, si Nur pun langsung menerapkan cara tersebut dengan membuat masalah memaki-maki suaminya. Nggak punya otak. Nur, Apaan sih, Mas? Kamu teriak-teriak terus. Aku nggak masak. Males masak terus, Mas. Males masak terus, Mas. Kagak jelas sekali cuy alasannya. Nah, ingat guys, kalau pasangan kalian tiba-tiba bikin masalah biar berantem fix, dia udah ambil ancang-ancang cuy buat ninggalin kalian dengan caranya. Ya, apalagi kalau bukan flying victim. Dia yang bikin masalah, kita yang dituduh bikin masalah, cuaks. Malam itu juga mereka berdua pun bernongkrong ria di bakso rudal sampai kejadian ini pun berhasil dilihat oleh seorang minion kampung. Bahkan sekarang si Nur membuat masalah lagi dengan berniat pulang pagi. Mas, bangun woi. aku cari-cari kamu kemana Nur? Semalam aku cariin kamu kemana sih? Si laki mentalnya kayak Barbie cuy. Kagak ada tegas-tegasnya. Ya jelas sih womannya seenaknya. Setelah mendapatkan perlakuan buruk, si Riko pun berdoa agar film ini cepat selesai agar dirinya bisa menggedik si Nur sepuas hati. Hingga pagi harinya Riko yang sedang bekerja, ia pun kedatangan dua minion untuk beli ikan yang katanya... Boleh nggak belinya sedikit? Oh boleh, silakan. 5 ekor aja ya, Pak Ji ya? Itu banyak bu, namanya 5 ekor udah muntah-muntah lu makan mujair. Apalagi nih Mak mencoba kembali meyakinkan Riko kalau istrinya selingkuh, tapi tetap saja si Riko tak mengeluarkan kecurigaannya sama sekali. Nah saat sampai di rumah, Nur pun kembali berulah dengan mengamuk seperti lampir, di mana ia menunggu sesuatu kata-kata yang bisa dipakai berflying victim agar seolah-olah Riko yang salah. Kebiasaan woman. Lama-lama aku capek ngeliat kamu marah-marah terus tiap hari nggak jelas Nur. Kamu udah nggak tahan hidup sama aku. Sekarang juga talak aku. Tuh kan, merasa tersakiti, dikritik bukannya berubah malah minta minggat. Namun karena ajakan pisah si Nur gagal terrealisasi seperti janji-janji para petinggi, cuaks. Malam harinya Nur pun meminta Dede untuk mengulti hati si Riko. Hasil atas permintaannya, Dede pun langsung OTW ke tempat penangkaran ikan milik Riko dan langsung mengecorotkan cairan asam lambung yang dibawanya, sehingga dapat dipastikan ikan-ikan milik Riko seketika mabuk ngefly ke surga kembali ke pangkuan Denny manusia ikan. Mati semua. Ya semuanya pada mati nih Pak. Jadinya akibat ikan-ikan Riko pada ngefly, si Nur pun memiliki alasan untuk mengamuk bahkan minggat lagi dari rumah. Karena si Nur ini nampaknya sedang mempersiapkan ulti berupa niat untuk bercerai dengan alasan akibat Riko tak menafkahinya. Hari demi hari, Riko pun kini bekerja sebagai builder pasar yang tentunya tetap diganggu oleh preman suruhan Dede. Bahkan karena kejadian ini, bosnya pun langsung memotong gaji Riko selama sebulan full sebagai ganti rugi. Hasil Riko yang pulang pun kembali dimaki-maki karena tak membawa uang sepeser pun. Nasib. Ya aku pisah. Jangan Nur. Ya ilah, kayak gak ada woman lain di muka bumi aja dah. Sore harinya saat dua begundal ini ketemu, kita pun diberikan tips and trick agar membuat selingkuhan kita semakin cinta dengan kita. Ini tuh handphone canggih yang aku mau. Aku makin sayang dan cinta banget sama kamu. Yep, benar. Lu punya duit, lu dapat kata-kata martabak spesial. Tapi berajam beromantis ceria, mereka pun tiba-tiba bertengkar karena Dede menganggap Nur tak ada effortnya untuk bercerai dengan Riko. Dimana saat berantem, si Nur pun menggunakan teknik bacotannya dengan berputar-putar seperti iklan Fair and Lovely. Dan setelah pusing, barulah dirinya lari menggunakan ulti Zilong sampai dari belakang ada truk Fuso yang datang, menyerempet dan menjatuhkan pasirnya hingga dua begundal ini tertanam hidup-hidup seperti sedang healing di pantai. Lebay bener dah, cuman ketanam gitu doang. Udah kayak orang lagi sekaratul maut aja cuy. Mereka pun kemudian ditolong dimasukkan ke mobil bak agar bisa rebahan santuy berduaan. Tapi beroja si Johnson skincare ini berjalan, perut si Dede pun mengalami masuk angin sehingga kembung seperti orang hamil. Sedangkan si Nur malah menggelebuk jatuh ke bawah. Singkat cerita, saat mereka sudah berflicker ke rumah sakit, para suster dan juga dokter pun kewalahan menangani kasus ini. Terlebih lagi sebuah efek ledakan fakta pun langsung terjadi. Real banget guys.
Di sisi lain, Riko yang sedang bersantui Ria, ia pun diberi kabar kalau istri begundalnya masuk RS. Hasil mendengar itu, ia pun langsung berteleport ke RS, lalu sebuah percakapan yang buang-buang waktu pun harus terjadi. Maaf, Bapak siapanya Ibu Menur? Suaminya. Banyak nanya bener dah, keburu koit menur sus. Saat berjumpa dengan Nur, ia pun terkagetkan melihat Dede juga ada di sana, apalagi keadaan Nur tangannya seperti ingin adu tinju. Dan melihat pengazaban yang spektakuler ini, akhirnya otak si Riko pun bisa pintar juga menilai bahwa Nur sedang berselingkuh dengan si Dede. Maafin aku, Mas, maafin. Tangannya kondisikan dong mbak, kayak lagi mau nangkis serangan aja. Kayak Pak Wito. Setelah otak si Riko pintar, ia pun akhirnya mau meninggalkan Nur dalam keadaan akan mati. Begitu juga dengan Dede yang tiba-tiba koit dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan jurus penyedot alam semestanya. Kayak vacuum cleaner cuy. Nah singkat cerita, sesudah nyawa mereka mengebor inti bumi menuju neraka, saat akan dikafankan, para minion pun kewalahan karena perut Dede yang buncit seperti bola bekel. Namun demi dipercepatnya film ini, mereka pun tetap saja mengkafankan si Dede tanpa mengeluarkan angin di perutnya terlebih dahulu. Dimana saat akan mengubur si Nur, sebuah ulti kipas angin Panasonic pun bermunculan hingga membuat para minion berlatah mencemplungkan keranda si Nur ke danau. Beruntung dengan kekuatan para minion, buset dah. Kenapa harus jedak-jeduk gitu sih? Mata gue sakit weh. Mereka pun bisa mengambil keranda si Nur dan langsung menggunakan jurus Google Map-nya agar lebih cepat sampai di pemakaman. Nah, saat akan mengubur si Nur, keluarlah ulti api-api gratis dengan grafik favoritnya. Di mana setelah si Riko berdoa mengatakan kalau dirinya sudah ikhlas memaafkan si Nur, akhirnya pemakaman Nur pun bisa dilaksanakan tanpa perlu diaben menggunakan api-api FF dan mereka pun bisa pulang dengan damai. Sementara di tempat Dede, kala itu mereka juga diadang dengan sebuah efek yang entah gue nggak bisa berkata-kata lagi, mending lu lihat sendiri. Tuh kan? Ini bencana longsor atau apa cuy? Hingga karena efek yang tidak jelas itu membuat jenazah si Dede menghilang dari line, terkubur mati-mati di dalam tanah. Ustaz, ini jenazah Ustaz. Allah, ayo Pak. Nah setelah jenazahnya ketemu, para minion yang tak memakai Google Maps, mereka pun terpaksa harus menggiring keranda Dede hingga tengah malam. Dan saat akan mengubur jenazah Dede, setiap lubang yang dibuat selalu tidak cukup untuk mengubur Dede. Ya seperti Dede yang tidak cukup satu lubang, cuaks. Namun ketika mantan istrinya datang dan mendoakan Dede agar bisa tenang dicambuk saat di neraka bersama si Nur, akhirnya lubang pemakaman untuk mengubur Dede pun bisa muat dan mereka pun bisa mengubur Dede dengan layak meskipun Dede sangat tidak layak untuk tercipta. Nah, selesainya pemakaman kedua begundal tersebut, muncullah sebuah efek sebagai penutup yang entah di neraka ada mic jenis apa, tapi yang pasti mic di neraka jauh lebih canggih ketimbang mic-mic di dunia manusia karena suaranya bisa menembus lintas dimensi. Dede, review mic nerakanya dong, biar bisa gue roasting orang-orang yang ada di neraka. Siapa tahu ada korup. Oke, pesan immortality-nya di sini, kalau udah nikah jangan sakne ke orang lain, blok.